wacana hukuman mati bagi koruptor kembali menjadi sorotan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara terbuka mendesak pemerintah dan DPR RI mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Wakil Ketua Umum MUI KHM Holil Nafis menilai kondisi korupsi di Indonesia sudah berada dalam situasi darurat. Korupsi dinilai bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan negara. Karena itu, MUI mendorong adanya hukuman yang dinilai mampu memberikan efek jera maksimal. Namun, MUI juga menekankan satu hal penting. Hukuman mati tidak boleh berdiri sendiri. Kebijakan tersebut dinilai harus berjalan bersamaan dengan perampasan aset hasil korupsi. Tujuannya jelas, memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kekayaan negara yang telah dicuri. Di tengah dorongan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memberikan penjelasan penting. Menurut Yusril, Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan hukum yang memungkinkan koruptor dijatuhi hukuman mati. Lalu, kapan hukuman tersebut bisa diterapkan? Menurut KHM Holil Nafis, banyaknya koruptor yang ditangkap tidak otomatis menunjukkan pemberantasan korupsi berhasil. Justru, jika praktik korupsi terus terjadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efek jera belum benar-benar muncul. Karena itu, MUI mendorong pemerintah dan DPR untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait hukuman mati bagi koruptor. Holil juga menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya bukan negara yang tabu terhadap hukuman mati. Hukuman mati telah diterapkan untuk kasus narkoba dan terorisme. Namun, menurutnya, hukuman mati belum pernah diterapkan untuk kasus korupsi. Kondisi inilah yang menurut MUI perlu dievaluasi ketika praktik korupsi dinilai semakin merusak tatanan negara. Tetapi MUI tidak hanya berbicara mengenai hukuman. Menurut Holil, hukuman mati dan perampasan aset harus berjalan bersamaan. Sebab, ada dua persoalan yang harus diselesaikan dalam kasus korupsi. Pertama, bagaimana membuat pelaku jera. Kedua, bagaimana mengembalikan kekayaan negara yang telah dicuri. Jika hanya pelakunya yang dihukum, tetapi aset hasil korupsi tidak kembali, maka kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan. Pandangan MUI tersebut mendapat dukungan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendukung usulan hukuman mati, terutama untuk kasus korupsi dengan nilai kerugian negara di atas 100 miliar rupiah. Menurut Boyamin, hukuman mati untuk korupsi dengan nilai kerugian sebesar itu dapat memberikan efek jera maksimal. Di tengah wacana tersebut, Yusril Iza Mahendra memberikan penjelasan mengenai posisi hukuman mati dalam hukum Indonesia. Yusril mengatakan, Indonesia sudah memiliki aturan hukum mengenai hukuman mati bagi koruptor. Menurut Yusril, ketika dirinya menjabat Menteri Kehakiman, ia mengambil inisiatif melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan tersebut kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perubahan itu, sejumlah ketentuan baru ditambahkan. Mulai dari gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, hingga pemerasan oleh pejabat. Namun, ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu tetap dipertahankan. Yusril menjelaskan, kondisi tertentu yang dimaksud dalam pasal 2 UU Tipikor meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme, serta krisis ekonomi dan moneter. Prinsip yang sama, menurut Yusril, juga diadopsi dalam KUHP nasional yang baru. Namun, adanya aturan mengenai hukuman mati bukan berarti setiap koruptor yang memenuhi unsur pidana otomatis akan dijatuhi hukuman mati. Yusril menegaskan, pidana mati merupakan ultimum remedium. Artinya, hukuman mati merupakan pidana paling berat yang dapat dijatuhkan pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Bahkan ketika jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memang pantas dijatuhkan. Setelah mempertimbangkan seluruh keadaan, hakim bisa saja menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Dalam memutus perkara, hakim terlebih dahulu harus menilai apakah dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika terbukti, hukuman yang dijatuhkan harus dianggap paling adil dan proporsional terhadap perbuatan terdakwa serta dampaknya bagi korban, bangsa, dan negara. Yusril juga melihat persoalan korupsi dari sisi yang lebih luas. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan berat atau ringannya ancaman pidana. Bukan pula hanya soal keberadaan aparat penegak hukum. Indonesia, kata Yusril, sebenarnya sudah memiliki lembaga yang lengkap untuk memberantas korupsi. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan tipikor di setiap provinsi, hingga hakim edok tipikor pada Mahkamah Agung. Namun, praktik korupsi tetap berjalan. Bahkan, menurut Yusril,
Korupsi juga dapat terjadi di kalangan aparatur yang seharusnya menjadi bagian dari pemberantasan korupsi, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Karena itu, menurut Yusril, ada persoalan mendasar yang juga harus diperhatikan, yakni integritas moral dan religiositas setiap individu. Yusril mempertanyakan mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh. Menurutnya, pendidikan agama, dakwah, dan tabligh perlu menyentuh kedalaman hati nurani agar seseorang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Yusril juga mengingatkan bahwa putusan hakim tidak boleh didasarkan pada kemarahan maupun kebencian. Hakim harus memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, keadilan, dan pertimbangan hati nurani. Putusan juga harus berlandaskan prinsip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.